Tidak boleh makan di kelas sebelum jam istirahat. Tidak boleh keluar kelas saat pembelajaran berlangsung kecuali ada kepentingan. Tidak boleh. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh. Berapa ya? Enggak, hanya diganggu terus kemudian tutup ya coba mana jadi kalian hebat ya mana bapaknya apa. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu bapak tahu ya pasti ada tujuan masuk mogi dan bisa mengajarkan kan? Kalau begitu kamu boleh mengerjakan bersama-sama yang boleh ya. Ditanyakan mana yang berbukti sampai kamu bisa ya. Kalau kamu berada silakan tolong belajar dengan catatan jangan sampai hanya sekedar memberikan pembelajaran, tapi yang penting kamu bisa dapat mengajari sampai mau bisa mengerti ya. Silakan lagi sama kita bersama-sama. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Tentu Pak. Nah kalau begitu, agar apa yang kamu impikan itu dapat berhasil, sebenarnya sebaiknya apa yang kamu lakukan mulai sekarang? Belajar dengan baik. Ya. Jadi agar kamu dapat belajar dengan baik di kelas, suasana kelas yang bagaimana yang semestinya kamu harapkan? Suasana kelas yang tertib dan nyaman. Seperti yang kita ketahui sama, mungkin Bapak Ibu kan mendengar kata Merdeka Belajar ya. Jadi Merdeka Belajar itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu sebenarnya. Jadi dalam hal ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebenarnya untuk melakukan peningkatan. Jadi program-program seperti yang Bapak Ibu telah ketahui mungkin. Baru-baru ini ada istilah AN ya. Jadi dari AN itu berubah menjadi AN. Kemudian termasuk sekarang ujian sekolah telah diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kemudian termasuk juga dalam kemudian ya seperti tadi nanti sudah dijelaskan sebagai petani. Jadi petani itu kita diibaratkan sebagai petani. Jadi petani itu nanti tugasnya hanya berperan, bertugas ya. Peran petani itu bukan menjadikan padi sebagai tadung, jadi tetap padi, namun di sini dapat mengkondisikan lingkungan di mana padi itu biar dapat tumbuh sesuai dengan pertumbuhannya sebagai padi, namun memiliki kualitas. Itu ya nanti. Nah sama halnya seperti kita di sekolah sebagai guru. Gimana sekarang kita menumbuhkan murid agar dapat berkembang potensi-potensinya yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Gimana caranya? Itu dengan menciptakan lingkungan sekolah yang gimana? Yang nyaman, aman dan bermakna. Ya. Jadi gimana kita menciptakan lingkungan yang aman dan bermakna di sana? Nah, di sinilah yang kita perlukan dengan adanya budaya yang positif. Ya. Jadi budaya yang positif ini suatu proses atau kondisi yang memiliki nilai-nilai kebajikan atau karakter-karakter yang baik yang terjadi pada warga sekolah, ya. Jadi dalam kaitan dengan ini budaya sekolah, budaya yang positif ini, di mana dalamnya ada suatu penanaman disiplin yang positif. Jadi penanaman disiplin yang positif, jadi intinya positif, ya. Jadi selama ini barangkali kita belum positif karena gimana yang dihasilkan dari siswa itu belum kita harapkan, gitu ya. Jadi yang positif di sini yang dimaksudkan adalah suatu hasil yang diharapkan di mana siswa itu dapat mengalami perubahan, memperbaiki diri dari
kesalahan itu berdasarkan atas motivasi intrinsiknya, gitu ya. Dimana sekarang kita dapat menciptakan motivasi intrinsik itu, yaitu melalui suatu penyadaran dari siswa, memahami siswa itu dapat memahami suatu keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang dimaksud itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang dipercayai, ya. Jadi suatu murid itu dapat memiliki itu memahami nilai-nilai apa, nilai-nilai kebajikan apa yang semestinya harus dilakukan untuk dirinya sendiri, terutama, ya. Jadi itu intinya, sehingga dalam hal ini untuk menerapkan itulah perlu upaya-upaya yang perlu kita lakukan, ya. Jadi sehingga untuk mencapai disiplin yang positif, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanamkan keyakinan kelas. Gimana seperti kemarin, ya, gimana caranya kita menanamkan keyakinan kelas, sehingga dalam menanamkan keyakinan kelas ini anak-anak, karena yang menyepakati ya anak-anak sendiri nanti yang melakukan, sehingga gimana jadi polanya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melalui kesepakatan kelas. Jadi menentukan atau membentuk kesepakatan kelas itu, ya. Itu sementara mulai dari membangun suatu budaya positif di sekolah, seperti kemarin, ya. Jadi untuk membangun budaya positif di sini gitu, kita memerlukan suatu lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan bermakna, sehingga murid di sini dapat melakukan sesuatu yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, tentunya. Jadi sekarang mari kita bersama-sama, gitu, untuk membangun budaya positif ini melalui suatu disiplin yang positif, gitu. Jadi sementara ini apa yang kita lakukan di sekolah ini terkadang perlu kita perbaiki, kita luruskan tentang miskonsepsi yang terjadi. Misalnya ada ilustrasi bahwa guru itu selalu mengontrol siswa, selalu mengontrol murid. Ya, itu anggapan kita. Jadi murid itu kita selalu kontrol untuk memenuhi harapan kita agar murid itu tertib, gitu. Kemudian ada suatu ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Di mana kita sering melakukan pujian, kita sering melakukan rayuan, bujukan kepada siswa itu agar siswa itu mau menuruti apa yang kita inginkan, itu biasanya. Itu sebenarnya itu sebenarnya ilustrasi yang perlu kita luruskan. Itu ada juga, dan adanya orang beranggapan bahwa kritik atau membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu, ya. Misalnya kita kan sering menasihati murid agar jangan begitu, bahwa kamu salah berbuat demikian. Hal tersebut akan berdampak pada murid itu akan merasa rendah diri, merasa kecewa, gitu. Kemudian ada juga anggapan bahwa orang tua dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita memaksa murid itu untuk dapat berbuat sesuai dengan keinginan kita, gitu, ya. Jadi cara-cara itulah yang perlu kita luruskan, untuk mengubah tatanan pembentukan budaya positif di sekolah kita ini, gitu. Jadi dengan kita perlu mengubah kerangka acuan dari kita, ya. Apa acuannya itu, gitu. Jadi acuannya itu kita mengarah kepada suatu paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol, gitu, ya. Jadi dari stimulus kontrol biasanya kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu semua adalah sama. Jadi kalau ditinjau dari teori kontrol, kebutuhan kita sebenarnya adalah berbeda-beda masing-masing. Jadi semua orang melihat bahwa ke depan itu sama, tapi menurut teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, itu sebenarnya, ya. Jadi kemudian kita sebenarnya dapat mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Itu intinya, ya. Jadi
kesemuanya itu merupakan paradigma yang perlu kita luruskan untuk menuju suatu penanaman disiplin yang positif. Ya. Jadi sebenarnya kata disiplin itu berarti suatu belajar, ya. Artinya belajar. Jadi dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab, mempelajari tentang apa yang mereka lakukan. Ya. Mengapa bertanggung jawab? Karena mereka itu melakukan sesuatu itu mendasarkan tindakan mereka pada suatu nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Jadi suatu nilai-nilai kebajikan yang terlihat bukan sekedar hanya menuruti perintah orang lain, tapi dia menyadari untuk apa berbuat itu, untuk suatu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang dipercayai mereka itu baik menurut itu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya murid yang merdeka itu syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat. Ya. Jadi maksudnya di sini disiplin yang dimotivasi secara implisit, ada motivasi implisit. Sebenarnya di sini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia di sana. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid itu berbuat sesuatu yang baik itu kadang-kadang takut dengan hukuman. Ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seorang itu berbuat baik itu agar mendapatkan penghargaan, akan dihargai, akan mendapatkan imbalan gitu ya. Kemudian yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk menumbuhkan diri murid, ya mereka menyadari untuk menjadi apa mereka nanti, gitu. Dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan ke arah itu. Jadi prinsip ketiga itulah yang kita nanti terapkan untuk mewujudkan daripada penanaman disiplin yang positif di sebelah kita, gitu ya. Jadi disiplin positif, jadi ini mengarah pada suatu keyakinan atau kepercayaan atau suatu nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, gitu ya. Bukan suatu peraturan. Gitu. Misalnya ada peraturan mengapa kita menggunakan helm. Jadi jawabannya sebenarnya adalah ada untuk keselamatan, bukan untuk menghindari polisi, gitu kan. Itu jadi mengapa kita menggunakan masker? Jadi untuk kesehatan. Itu jadi acuannya sana, bukan untuk nanti kena denda, gitu kan. Itu jadi alasannya. Jadi kita memiliki satu peraturan itu kita arahkan sekarang ke nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Gitu. Jadi seorang yang akan tergerak ke sana akan bersemangat untuk melakukan sesuatu apabila mereka itu menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dalam konteks penegakan disiplin positif ini kita sebaiknya mencari tahu alasan murid mengapa tindakan tersebut dilakukan. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari. Kemudian dari seluruh tindakan itu tentunya apa yang dilakukan seseorang atau murid itu adalah memiliki tujuan tertentu. Apa tujuannya? Tujuan mereka adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar mereka? Itu ada 5 yang dapat dikategorikan ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu pakaian. Nah, itu kebutuhan hidup. Jadi seseorang melakukan tindakan itu, misalnya mencuri, itu saja kemungkinan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kan gitu. Kemudian ada juga kebutuhan hidup tentang cinta dan kasih sayang, ya. Jadi kebutuhan untuk diterima. Kadang-kadang orang selalu ingin diterima di kelompoknya. Dia ingin mendapatkan kasih sayang, ingin mendapatkan cinta dan mencintai, gitu ya. Jadi sehingga seseorang nanti yang diperlukan dalam hidup itu kehidupan sosial yang diterima di kelompoknya. Ya. Jadi yang ketiga alasannya adalah suatu penguasaan.
kebutuhan untuk ditreatment. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Pasti setiap orang ini memiliki rasa ingin diakui ya. Apa kemampuannya itu pasti ingin dipuji gitu ya. Kemudian yang ketiga alasannya adalah kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap orang ingin melakukan apa yang dia inginkan, pilihan mereka ya, apa yang mereka pilih untuk dilakukan sebenarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Yang kelima itu adalah alasannya atas kesenangan. Ya, jadi mengapa melakukan tersebut? Mungkin karena alasan kesenangan, mencari kesenangan ya, kebutuhan untuk rasa senang. Itu mungkin alasan-alasan seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan untuk memiliki tujuan tertentu. Ya. Jadi dalam pemahaman tersebut diharapkan kita dapat melakukan refleksi ya, atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini ya, dan dampaknya untuk murid-murid. Untuk melakukan hal tersebut dapat kita sebagai guru, sebagai pendidik ini mengambil suatu posisi tertentu dalam posisi kontrol. Ya. Untuk menanamkan disiplin positif tersebut diharapkan, tentu saja bukan diharapkan ya, kita akan menduduki posisi tertentu sebagai posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol ya, yang kemungkinan atau biasa kita terapkan ya. Yang pertama sebagai penghukum ya, kalau melihat siswa atau murid yang salah, biasanya dia atau bisa saja kita melakukan hukuman, memberikan hukuman kepada bersangkutan. Ya. Dan yang kedua, melalui nasihat, misalnya kita akan membuat orang atau murid itu merasa bersalah. Jadi kita sering memberikan nasihat agar orang itu merasa bersalah. Gitu. Ya, itu biasanya yang sering kita lakukan. Kemudian kadang-kadang kita juga menduduki posisi sebagai teman. Jadi melihat siswa atau murid itu bersalah, kadang-kadang kita berperilaku seolah sebagai temannya, agar gimana caranya nanti murid itu dapat kita dekati, ya, kita nanti ajak diskusi. Nah, pertama-tama mungkin kita akan mendekatkan diri sebagai teman. Ya. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang guru atau kita sebagai pendidik ini sebagai monitor, pemantau ya. Jadi memantau segala tindakan siswa itu. Terkadang kalau posisi di sini guru itu akan mengandalkan suatu catatan atau data-data atau bukti-bukti daripada apa yang dilakukan siswa. Atas dasar itulah nanti guru barangkali akan mengambil suatu tindakan dengan sanksi atau apa namanya itu? Hukuman. Bukan hukuman. Konsekuensi itu ya. Jadi mengingatkan konsekuensinya apa. Jika kalian berbuat itu apa konsekuensinya nanti ya. Jadi kadang-kadang kemudian yang terakhir ini sebagai manajer. Nah, inilah yang kita perlu kembangkan di sini lah. Jadi sebagai manajer di sini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama murid ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi murid yang diajak kita kolaborasi, kita diskusi untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Ya. Murid yang sendiri yang nanti akan, bukan kita yang memberikan solusi, tapi murid yang mengungkapkan atau menyampaikan atau menemukan solusinya apa yang akan dilakukan nanti terhadap murid itu ya. Dia sendiri nanti yang menemukan nilai-nilai kebajikan apa yang harus dipenuhi ya. Itu barangkali di sini penekanannya, sehingga nanti arahnya nanti semua daripada posisi kontrol itu arahnya nanti ke posisi manajer. Dalam posisi ini apa yang kita lakukan untuk penanaman disiplin yang positif adalah dengan restitusi.
restitusi namanya. Restitusi ya. Jadi restitusi di sini merupakan suatu proses ya, proses di mana siswa dapat melakukan perbaikan atas kesalahannya, sehingga siswa itu dapat menerapkan nilai-nilai positif dan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu istilahnya ya. Di dalam melakukan restitusi ini ada tiga tahapan sebenarnya. Ya, ada 3 tahap ya. Yang pertama yang perlu dilakukan jika kita menemukan siswa yang bersalah, maka kita mestinya itu melakukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas maksudnya kita menenangkan, biar tidak ada emosi dari siswa itu. Apabila sudah tenang, baru kita akan melakukan suatu tindakan lebih lanjut. Itu ya, itu intinya. Jadi dengan kita semua melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan? Kita menjaga atau menstabilkan emosi pada murid itu. Ya. Dan yang kedua, baru kita mengambil tindakan validasi tindakan yang salah. Ya, validasi ini kita seperti tadi itu, kita itu mendapat masukan tentang alasan mereka melakukan suatu tindakan tersebut. Kita harus ngerti juga alasannya, mencari alasan dari siswa itu. Setelah mendapatkan alasan, ini baru kita melakukan suatu menanyakan suatu keyakinan. Kita menanyakan, bukan memberikan ya, menanyakan kepada siswa tentang keyakinan kelas atau nilai-nilai apa yang mereka inginkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan nanti. Ya. Jadi untuk hal tersebut dalam prakteknya nanti terlebih dahulu kita harus menentukan untuk membuat suatu kesepakatan kelas namanya sebenarnya. Jadi kesepakatan kelas atau berupa keyakinan kelas itu sebenarnya adalah merupakan suatu pedoman atau acuan nanti karena nanti ada permasalahan yang terjadi. Jadi dari acuan itulah sebagai keyakinan kelas, di sana kita arahkan siswa untuk dapat berpikir atau menyadari atau memahami apa yang telah kita sepakati tentang nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, ya. Jadi itu sebenarnya proses daripada apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ibu nanti. Jadi yang pertama itu dalam melakukan membangun budaya positif melalui suatu penanaman disiplin yang positif melalui restitusi, itu intinya. Jadi barangkali itu sementara ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau menjadi permasalahan, mungkin permasalahan di kelas, mungkin barangkali apa yang perlu kita temukan. Ya silakan. Mungkin Ibu Wit ya. Tapi kira-kira yang perlu Ibu Wit cara pemetaan kelas itu. Oke, ya terima kasih, bagus sekali mungkin. Jadi itu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kita dalam belajar nih. Jadi itu pemenuhan. Jadi sebenarnya dalam melakukan proses pembelajaran yang kita lakukan itu ini disarankan mempraktikkan kebutuhan murid secara individu gitu ya. Jadi agar kita mengetahui apa kebutuhan murid-murid itu terlebih dahulu kita lakukan suatu pemetaan kepada murid. Sehingga dari kelompok satu dengan yang lain itu
dapat kita fasilitasi ya kebutuhannya sesuai dengan apa yang kebutuhan mereka ya. Jadi kan beda-beda. Jadi dari hasil pemetaan itulah kita dapat nanti merancang suatu strategi yang dapat kita terapkan untuk memfasilitasi setiap kebutuhan yang ada yang siswa itu miliki. Itu barangkali nanti penerapannya mungkin sambil jalan. Nanti barangkali yang sudah melakukan seperti itu sebagai praktik baik mungkin dapat yang sosialisasikan kepada Bapak Ibu tentang apa yang dia lakukan terhadap suatu restitusi kelas suaranya. Ada murid yang seperti itu nanti kita pertama yang kita lakukan adalah melakukan menstabilkan intensitas. Jadi agar tidak terus sesuai ini melakukan saling apa namanya ya saling menstabilkan intensitas pertama ya. Karena pada saat ini prosesnya pada saat pembelajaran setelah stabil isinya itu kita lanjutkan dulu pembelajaran, jangan sampai kita mengganggu proses pembelajaran seolah-olah kejadian itu tidak terjadi. Jadi yang bersangkutan itu juga tidak merasa kecewa dan iman diri atau merasa kita marahi gitu ya, kita hukum gitu. Tapi tidak ditegur. Kemudian setelah proses pembelajaran baru kita ajak ke cara pendekatan cara individu, nanti jangan di hadapan teman-temannya, nanti tadi macam ini. Habis gitu. Nah. Baru kita sekarang ajak itu di tempat yang setelah pembelajaran setelah proses di luar pembelajaran ya. Jangan sampai kita mengganggu proses pembelajaran. Jadi apa yang kita lakukan tadi dapat saling mendukung. Iya. Lihat aja. kalau kita tidak jujur pada saat itu kan terus Nah, peneguran itulah kita sekarang dimana membuat suatu pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak menghukum gitu ya. Yang sifatnya kita menstabilkan situasi ini, tergantung juga kita strategi kita bagaimana caranya. Jadi melalui suatu pertanyaan-pertanyaan untuk kalimat-kalimat yang kita lontarkan gitu ya. Jangan sampai kita memberi bentakan gitu ya, dengan kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan yang sifatnya menstabilkan. Ini memvalidasi ya, tindakannya memvalidasi, berarti kita ingin mencari suatu alasan mengapa kita bisa berpikir, mengapa dia berbuat demikian gitu ya. Jadi dari proses alasan itu ya kita akan analisis
dengan suatu pertanyaan-pertanyaan. Sehingga si murid itu dapat mengungkapkan suatu rencana atau tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan nilai kebaikan. Nanti setelah ini barangkali Bapak Ibu silakan sekarang tulis permasalahan masing-masing. Nah, kita diskusikan gimana solusinya, gitu ya. Jadi itu permasalahan masing-masing. Nanti gimana kita solusinya dengan menggunakan suatu proses restitusi nanti, ya. Kemudian nanti kita belajar nanti menerapkan masing-masing belajar. Jadi proses yang pertama Bapak Ibu lakukan seperti tadi ya, jadi membentuk suatu keyakinan kelas. Ya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh siswa, nanti dilakukan oleh siswa. Gitu ya. Kalau dilakukan oleh siswa, dibuat oleh siswa sendiri, barangkali nanti siswa kemungkinan untuk melanggarnya. Gitu. Itu. Kemudian nanti bila terjadi suatu kesalahan siswa, kita guru dapat melakukan melalui proses restitusi. Sebelumnya nanti kita rancang suatu rencana, nanti mungkin boleh saya sendiri nanti melihat kasih Bapak Ibu masing-masing ya. Sambil jalan nanti di mana kekurangan dan kelemahannya kita lakukan refleksi, kita lakukan evaluasi, kemudian perbaikan dan tindak lanjut nanti. Jadi kita lakukan secara bertahap sehingga apa yang kita harapkan itu mudah-mudahan dapat tercapai. Mungkin dalam satu semester ini kita memiliki target tertentu, gitu nih. Dalam hal ini sementara dulu, nanti sambil jalan kita lakukan proses, oke? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya imbaskan ini dapat bermanfaat dan nanti dapat diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi rambu-rambu di sini. Oke, terima kasih. Ya. Menyambung pertanyaannya begitu tentang pemetaan kelas. Di bagian mananya itu dalam proses pembelajaran kita memetakan di awal apa di kegiatan inti? Terima kasih ya. Kita melakukan pemetaan itu sebelum proses ya, sebelum kita merencanakan gitu ya, sebelum kita membuat RPP kalau di pembelajaran ya, sebelum kita membuat RPP itu sudah melakukan pemetaan, gitu ya. Pemetaan itu dari mana kita dapat lihat? Itu dari pengalaman kita sebelumnya gitu. Misalnya tentang kesiapan siswa belajar. Dari mana kita lihat? Dari hasil penilaian pada pelajaran sebelumnya. Dengan kita mengetahui nilai-nilai siswa itu yang berhubungan dengan materi yang sekarang kita lakukan. Jadi di sana kita dapat melihat baik dari nilai kuantitatif maupun nilai kualitatif kita. Ya. Udah tentang minat itu barangkali kita bisa menanyakan, ya. Menanyakan langsung melalui angket atau melalui kuesioner atau secara langsung di kelas. Misalnya siapa yang senang olahraga, gitu. Siapa yang senang nari. Di situ kita mungkin dapat memetakan, ya. Kemudian gaya belajar juga kita dapat dilihat dari sehari-harinya, ya. Atau ditambah juga dengan menanyakan ya. Jadi semakin banyak data yang kita dapatkan itu semakin pasti kita nanti dapat menentukan strategi. Setelah menentukan pemetaan itu baru kita membuat perencanaan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita berikan nanti, apa yang menjadi tagihan nanti. Itu jadinya itu sebenarnya kalau langsung kita siap, kita kan bersiap jadinya apa kondisi anak kan tidak tahu. Jadi dari kondisi anak lah kita dapat merencanakan sesuatu gitu. Itu sebenarnya mekanismenya. Sehingga nanti apa yang kita siapkan itu menjadi efektif, ya. Tidak mubazir nantinya. Kalau kita membuat perencanaan dulu nanti situasinya lain, ini kan tidak nyambung jadinya. Jadi
kita membuat satu persiapan. Barangkali itu baru. Mungkin ada yang lain. Dalam proses pembelajaran itu, apakah sekaligus itu dilaksanakan gaya belajar, pemetaan tentang minat, itu Terima kasih, apakah salah satu? Terima kasih. Ya. Sebenarnya dalam pembelajaran itu kita cukup satu aja. Salah satu. Ya. Tentang gaya belajar cukup satu aja. Mungkin rasanya juga kita kecuali nanti ada tugas lebih lanjut mungkin minat bisa juga ya. Jadi kita sesuaikan dengan alur yang kita lakukan. Misalnya dalam proses explore pengetahuan kita berikan berdasarkan gaya belajarnya gitu. Kemudian nanti pada saat elaborasinya kita berdasarkan minat itu boleh aja ya. Kita mengekspor nanti pengetahuan gimana siswa itu mendapatkan suatu memahami materi yang kita berikan itu sesuai dengan gayanya masing-masing. Gitu. Dan setelah mereka memahami, kita memberikan tugas. Ya. Tugas dalam tugas itulah barangkali kita dapat memberikan melalui apa yang mereka minati. Itu ya misalnya dalam menulis deskripsi, misalnya deskripsi tentang olahraga yang minat olahraga, deskripsikan tentang ini yang itu tentang berat itu mungkin. Jadi yang efektif sebenarnya cuma satu. Jadi menurut apa yang saya dapatkan di pendidikan dulu belajar dulu penggerak itu disarankan satu biar efektif. Ya. Kalau dua seperti tadi ya kita tukang pilih dalam satu pembelajaran tidak mungkin dua. Gitu ya. Dalam satu proses mungkin prosesnya lain nanti. Oke gitu. Terima kasih. Kami beranggapan pemetaan itu pada saat proses, ya bisa. Makanya, mungkin itu miskonsepsi kan. Jadi kan begitu kita petakan dulu, sebelum petakan baru kita dapat nyusun RPP. Dari RPP itu kita laksanakan. Kajian awal. Kajian awal kita kan seperti itu namanya diagnosis awal ya. Diagnosis awal apa yang menjadi kelemahan siswa, mana kondisi siswa seperti daring kemarin kan kita semestinya melakukan diagnosis. Sebelum kita melakukan diagnosis sebenarnya kita tidak bisa menentukan cara apakah daring apakah luring kan tidak bisa. Kalau daring gimana siswa nanti kebanyakan tidak punya HP ya, itu harus diketahui dulu. Lalu kita bisa merancang inputnya ya. Iya. Itu sebenarnya ya jadi proses mekanisme itu sebenarnya. Terima kasih. Sampai itu semua. Karena mungkin nanti sambil jalan kita ngobrol-ngobrol baik secara individu barangkali secara santai apa permasalahan apa yang perlu dibicarakan. Kita semua memiliki masing-masing memiliki kelebihannya. Dari segi-segi positif itulah mari kita munculkan, kita satukan gitu ya. Jangan kita melihat kelemahan sebenarnya dalam membuat proses strategi belajar itu. Kita lihat segi positifnya dulu ya. Biasanya kita kan melihat kelemahannya dulu yang apa kelemahannya apa masalahnya itu ya. Nah, sebenarnya yang kita lihat itu dari segi positif kita apa yang telah kita lakukan dengan baik, pengalaman apa yang telah baik kita lakukan dulu itu kita terapkan kembali, kita modifikasi kembali. Itu kita satukan satu sama lain jadi suatu strategi yang dapat kita laksanakan. Itu sebenarnya. Terima kasih. Untuk sementara kita cukup ya. Silakan Ibu kembali ke tugasnya masing-masing. Terima kasih.